Ini bukan pertandingan, ini proyek pencitraan. Dan sekarang mulai kelihatan, tiket nggak laku, buzzer mulai kelabakan. Dari yang biasa nyinyir, sekarang berubah jadi pengemis digital. Tolong bantu Malaysia, beli tiket demi rakyat kecil. Saya harap pada kerjasama daripada semua ahli gabungan selepas ini dan juga pada semua pihak-pihak yang related to football. So itu harapan besar saya. Alright? Okay. Kesilapan besar AFF karena tidak membawa perbincangan mendatangkan MU ini ke Malaysia. Karena mereka tidak mengetahui bahwa penduduk yang terbesar dan punya fans yang paling banyak itu adalah Indonesia. Daripada 70%-nya penduduk di Indonesia itu meminati sepak bola. Itu sudah tentu akan mendatangkan dampak yang tinggi, impak yang besar kepada kedatangan MU itu. Jika Indonesia ini diberi tanggung jawab ataupun diperbincangkan secara kolektif untuk menentukan kedatangan MU ini. Tetapi ini tidak berlaku. Menjelang pertandingan yang dinantikan antara ASEAN All Stars versus Manchester United, sorotan tajam datang dari para pengamat sepak bola Malaysia. Kritik ditujukan langsung kepada Federasi Sepak Bola Malaysia dan AFF karena dinilai gagal membangun antusiasme publik, terbukti dengan penjualan tiket yang sangat rendah meski laga tinggal menghitung hari. Stadion Nasional Bukit Jalil yang disiapkan sebagai venue utama diperkirakan akan jauh dari kapasitas maksimalnya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa atmosfer pertandingan bisa menjadi sepi, mencoreng citra kawasan ASEAN di mata klub raksasa seperti Manchester United. Menurut salah satu pengamat sepak bola Malaysia, kegagalan ini merupakan kombinasi dari strategi promosi yang buruk serta pemilihan lawan tanding yang tidak tepat sasaran. Ia menyayangkan keputusan AFF dan FAM untuk tidak melibatkan Indonesia dalam perencanaan pertandingan ini. Indonesia adalah pasar sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Ketika Anda ingin menarik perhatian, logika dasarnya adalah melibatkan negara dengan basis penggemar terbesar, ujar pengamat tersebut. Ketidakhadiran pemain atau perwakilan dari Indonesia dalam skuad ASEAN All Stars membuat banyak penggemar kehilangan minat. Ini salah satu kesalahan paling mendasar. Sebelumnya, pihak penyelenggara mengumumkan bahwa pertandingan ini dirancang untuk mempromosikan kerjasama regional dan meningkatkan eksposur sepak bola ASEAN. Namun, antusiasme yang minim dari publik Malaysia dan negara-negara tetangga kini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas dan tujuan dari laga ini. Dengan waktu yang semakin sempit dan tiket yang masih belum terjual banyak yang mempertanyakan apakah pertandingan ini akan berhasil secara komersial dan citra, atau justru menjadi momen yang memalukan bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia kembali menegaskan dominasinya sebagai pasar terbesar dalam dunia supporter sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dengan basis pendukung yang luas, fanatisme tinggi, dan daya tarik komersial yang kuat, Indonesia dinilai sebagai kekuatan utama yang tak bisa diabaikan dalam dunia sepak bola regional maupun global. Data dari berbagai lembaga riset olahraga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah supporter aktif terbanyak di kawasan. Hal ini tercermin dari kehadiran puluhan ribu fans di stadion pada setiap laga besar, baik saat mendukung tim nasional maupun saat klub-klub besar dunia datang bertanding. Indonesia bukan hanya besar secara jumlah penduduk, tetapi juga dalam hal kecintaan terhadap sepak bola. Antusiasme supporter di sini tidak ada tandingannya di Asia Tenggara, ujar pengamat Malaysia. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa stadion seperti Gelora Bung Karno rutin terisi penuh saat laga besar digelar. Pada beberapa pertandingan timnas Indonesia, tiket habis dalam hitungan jam. Atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia pun menjadi daya tarik tersendiri yang sering viral secara internasional. Kehadiran Indonesia dalam proyek atau event sepak bola ASEAN seharusnya menjadi prioritas. Tanpa Indonesia, sulit membangun euforia dan dampak nyata secara regional. Tambahnya, kekuatan pasar Indonesia juga berimbas pada industri olahraga secara keseluruhan, termasuk penjualan merchandise, hak siar, hingga sponsorship.
banyak perusahaan global menjadikan Indonesia sebagai target utama untuk ekspansi produk olahraga mereka. Dengan potensi yang terus berkembang, banyak pihak berharap federasi sepak bola, baik regional maupun global, semakin serius melibatkan Indonesia dalam setiap agenda penting. Tanpa Indonesia, sulit membayangkan sepak bola ASEAN bisa benar-benar bersinar di panggung dunia. Kondisi ini disesalkan oleh sejumlah pengamat sepak bola Malaysia yang secara terbuka menyalahkan Federasi Sepak Bola Malaysia dan AFF atas buruknya perencanaan dan strategi promosi. Sangat disayangkan pertandingan sekelas ini tidak mendapat perhatian luas. Ini bukan hanya soal harga tiket, tapi bagaimana FAM dan AFF gagal membaca pasar sepak bola di kawasan ini, ujarnya. Menurutnya, salah satu kesalahan fatal adalah tidak melibatkan Indonesia secara aktif dalam perencanaan laga. Indonesia dikenal sebagai pasar sepak bola terbesar di Asia Tenggara, dengan basis supporter yang sangat fanatik dan aktif, tanpa melibatkan pemain Indonesia atau minimal menggandeng federasinya sejak awal. Jelas daya tarik laga ini jadi berkurang. Indonesia adalah kunci dalam mendatangkan hype untuk pertandingan apapun di kawasan ini. Tambahnya, fakta bahwa penjualan tiket berjalan lambat bahkan menjelang hari H memperkuat kritik tersebut. Stadion yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton itu diperkirakan akan terisi hanya sebagian, mencoreng momen yang seharusnya jadi ajang prestise bagi sepak bola ASEAN. Beberapa fans juga mengeluhkan minimnya promosi serta kurangnya keterlibatan komunitas supporter lokal. Seolah-olah pertandingan ini dibuat terburu-buru, tanpa benar-benar memahami selera publik, ungkap salah satu netizen. Manchester United sendiri dijadwalkan menurunkan sejumlah pemain bintang dalam tur Asia Tenggara mereka. Namun tanpa atmosfer yang semarak, laga ini dikhawatirkan gagal secara citra maupun komersial. Kritik terhadap FAM dan AFF pun semakin menguat. Banyak pihak menilai bahwa tanpa evaluasi serius, sepak bola ASEAN akan terus tertinggal dalam memanfaatkan peluang besar dari kehadiran klub-klub elit dunia.